Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar? Izin menjawab sudah, dokter. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang hari ini kita akan belajar mengenai sistem endokrin ya. Yang sistem endokrin ini terdiri dari beberapa hormon yang menghasilkan kelenjar-kelenjar. Salah. Terdiri dari kelenjar yang menghasilkan beberapa jenis hormon ya. Nah, kita akan mempelajari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon, yaitu kelenjar tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, dan gonad ya. Nah, kelenjar tiroid yang pertama ini kelenjarnya terletak di daerah leher, jadi dia bentuknya seperti ini, seperti kupu-kupu ya. Ada dua sayapnya, kemudian ada ismus, ada ininya, ada jembatannya antara kelenjar yang satu dengan kelenjar yang lain. Nah, kelenjar tiroid ini dia terdiri dari berbagai macam folikel-folikel ya. Jadi folikel-folikel ini yang nanti akan menghasilkan hormon-hormon tiroid. Nah, berbagai macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini adalah hormon T3, ya, dari iodotironin dan T4, ya. Nah, kedua hormon ini dia mengontrol kecepatan metabolik dan oksidasi dari seluler, ya. Nah, kemudian ada kelenjar kecil yang disebut dengan kelenjar parafolikular, ya, sel-sel parafolikular dari tiroid ini menghasilkan hormon kalsitonin. Nah, di mana kalsitonin ini berperan di dalam metabolisme kalsium. Ya. Jadi pada saat kalsium di dalam darah rendah, ya, maka kalsitonin ini dia akan dilepaskan oleh hormon tiroid sehingga akan terjadi reabsorpsi kalsium di dalam tulang dan akan meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Nah, hormon tiroksin ini termasuk hormon ini ya dia disebut dengan hormon amin ya. Nah, karena dia terdiri dari satu asam amino tunggal. Nah, jadi hormon tiroid ini dibuat dari asam amino tirosin. Kalau kalian lihat ini namanya asam amino tirosin ya, mempunyai struktur seperti ini ya. Jadi ada cincinnya, kemudian ada gugus-gugusnya ya. Nah, kemudian asam aminotirosin ini ditambahkan satu molekul iodin, ya. Nah, kemudian kalau dia ini akan dibentuk menjadi T4, dia perlu ditambahkan 4 molekul iodin, ya. Nah, jadi ditambahkan 4 molekul iodin, ya. Nah, kemudian ini memerlukan 2 asam amino tirosin ya. Nah, jadi asam amino tirosin ini di bagian cincinnya ini ditambahkan molekul iodin atau iodium ya. Nah, kemudian dia akan digabung. 2 tirosin ditambah 4 iodium menjadi T4. Nah, kalau T3 ya, triiodotironin, nah dia membutuhkan 2 molekul tirosin dan 3 molekul iodium. Nah, jadi yang membedakannya adalah jumlah iodiumnya ya. Makanya disebut T3 karena dia punya 3 molekul iodin ya. Sedangkan T4 itu disebut T4 karena dia punya 4 molekul iodin ya. Nah, jadi ini dibentuk dari asam amino tunggal tirosin ya. Nah, tirosin ini kemudian digabungkan 2 molekul tirosin dengan 4 iodin menjadi T4. Sedangkan tirosin itu 2 molekul dari 2 molekul T3 ya. Itu adalah 2 molekul tirosin ditambah 3 iodin ya. Nah, jadi ini yang dibutuhkan untuk membentuk hormon tiroksin dan triiodotironin ya. Jadi butuh asam amino tunggal, tirosin ya, kemudian ditambahkan molekul iodium ya. Nah, jadi salah satu fungsi asam amino dalam tubuh kita ya adalah untuk dibentuk menjadi hormon. Nah, contohnya hormon tiroksin ini. Nah, dia dibentuk dari asam amino tirosin yang ditambahkan dengan iodium ya. Jadi dia bisa membentuk suatu media penyampai pesan di tubuh kita ya. Nah, kemudian ada kelenjar juga ya yang dia menempel di ini hormon
di kelenjar tiroid ya, ada kelenjar juga ya yang dia menghasilkan hormon kalsitonin ya. Nah, tapi kelenjarnya itu disebut dengan kelenjar parafolikular ya. Nah, kemudian ada juga kelenjar kecil yang disebut dengan parafolikular tadi, hormon sel parafolikular, dia melepaskan hormon paratiroid hormon ya. Nah, jadi fungsi dari hormon kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar di sel parafolikular dan tiroid itu adalah untuk mengatur kadar kalsium ya. Nah, jadi kalau kalsium dalam darah itu dia meningkat levelnya ya tinggi ya, maka dia akan menghasilkan hormon kalsitonin, dan hormon kalsitonin itu dia akan membuat terjadi reabsorpsi kalsium di dalam tulang ya, sehingga kadar di dalam kalsium di dalam darah itu dia akan turun ya. Nah, jadi kadar kalsium di dalam darah itu dipertahankan dalam nilai normalnya. Nah, jika kadar kalsium di dalam darah itu dia turun di bawah nilai normal, maka paratiroid hormon akan dilepaskan oleh kelenjar paratiroid. Jadi ada kelenjar kecil yang menempel pada kelenjar tiroid ya, ada 4 kelenjarnya, disebut kelenjar paratiroid. Dia akan menghasilkan paratiroid hormon. Nah, paratiroid hormon ini dia akan meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Jadi meningkatkan kalsium, pemecahan kalsium di tulang ya, sehingga kadar kalsium di dalam darah itu menjadi normal lagi, stabil ya. Nah, jadi kalau kelenjar tiroid dia melepaskan hormon kalsitonin tadi dari sel parafolikular ya, tujuannya adalah untuk menurunkan kadar kalsium darah. Nah, sedangkan apabila kadar kalsium darah itu meningkat ya, maka hormon paratiroid dari kelenjar paratiroid itu akan dilepaskan. Nah, dia akan menyebabkan banyak kalsium itu disimpan di dalam tulang ya. Nah, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya adik-adik? Silakan. Tentang hormon tiroid. Ya, jadi hormon tiroid ini ada 2 ya. Kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroksin, kemudian tiroksin dan triodotironin ya. Kemudian kelenjar tiroid juga menghasilkan hormon kalsitonin, tapi berbeda selnya. Kalau yang menghasilkan T3 T4 tadi ini sel folikularnya ya. Nah, sedangkan yang menghasilkan hormon kalsitonin tadi adalah sel parafolikular ya. Nah, kemudian ada kelenjar kecil yang menempel pada kelenjar tiroid, namanya kelenjar paratiroid. Ini ada 4 ya jumlahnya. Dia menghasilkan paratiroid hormon. Nah, kalau paratiroid hormon ini fungsinya adalah untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Jadi kalau kadar kalsium berlebih dalam darah juga nggak bagus. Ya. Nah, kalau kadar kalsium dalam darah itu tinggi, itu akan membuat darah mudah menggumpal, ya, akan terjadi clotting. Tapi kalau kadar kalsium dalam darah juga kurang, ya akan terjadi gangguan elektrolit, bisa menyebabkan lemas, kejang, gitu ya. Nah, kalau kalsitonin itu dia akan menurunkan kadar kalsium darah sehingga levelnya normal, sedangkan paratiroid hormon dia akan meningkatkan, ya, meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Ada yang mau tanya sampai sini? Coba Putri, Emilia, diulangin penjelasan saya. Baik dokter, apakah suara saya terdengar dok? Iya, terdengar. Putri silakan. Oke baik, izin untuk menjelaskan ulang dok. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau hormon tiroksin itu dia menghasilkan hormon tiroid itu dia menghasilkan hormon Kelenjar. kelenjar tiroid dia menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin.
apabila kalsitonin itu dia fungsinya untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah sampai keadaan darah itu kalsium di dalam darah itu normal. Dan kalau kelenjar paratiroid hormon itu dia menurunkan meningkatkan kadar kalsium. Apabila dia meningkat, itu dia darahnya akan menggumpal, dan apabila darahnya menurun itu akan menyebabkan keadaan badan menjadi lemas. Lalu kelenjar tiroid kalsitonin ini dia dihasilkan oleh paraperikuler, dan dia itu akan menghasilkan kalsitonin yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium di dalam tubuh. Mungkin penjelasan saya sekian, dokter. Terima kasih. Ya, oke. Nah, jangan lupa tadi bahwa hormon tiroid itu dibentuk hormon tiroksin ya, T3, T4. Nah, ini dibentuk oleh asam amino tunggal tirosin. Dari asam amino tunggal ini ya, 2 molekul asam amino tirosin akan digabungkan, kemudian ditambahkan iodin. Kalau iodinnya 4 namanya tiroksin T4. Kalau iodinnya 3 namanya triodotironin. Nah, ini berhubungan dengan metabolisme, mengatur kecepatan metabolisme dalam tubuh kita, ya. Nah, gangguan-gangguan tiroid ini bisa disebabkan oleh 2 ya biasanya. Ya, ada hipertiroidism atau Graves' disease atau goiter. Nah, ini disebabkan kelenjar tiroidnya menghasilkan hormon tiroid yang berlebih. Ya, nah kemudian yang kedua hipotiroidism. Kalau tadi hipertiroidism, kelenjar tiroidnya menghasilkan hormon tiroid yang berlebih. Kalau hipotiroidism kebalikannya. Jadi hormon tiroidnya yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini kurang daripada normal atau menurun. Nah, produksinya, ya. Nah, jadi kelebihan atau kekurangan produksi dari kelenjar tiroid, hormon-hormon tiroid akan mendatangkan penyakit, ya. Bisa dia berlebih disebut dengan hipertiroidism, namanya Graves dan goiter, atau hipotiroidism yang bisa menyebabkan kretinism dan myxedema, ya. Nah, kalau goiter itu artinya dia terjadi ini, ya, hipertiroidism. Nah, jadi hipertiroidism ini karena kekurangan iodin ya di dalam di dalam dietnya. Kalau dulu saya masih kecil, diajak ibu saya ke pasar, masih sering melihat wanita-wanita yang tua seperti ini. Kalau sekarang masih sering nggak kalian melihat? Jarang ya. Nah, karena ini disebabkan oleh kekurangan iodin di dalam dietnya. Tadi iodin dibutuhkan ya untuk memproduksi hormon T3 dan T4 ya. Nah, karena iodinnya berkurang ya, maka kelenjar tiroid ini akan berusaha lebih keras untuk meningkatkan produksinya. Ya, dia akan dipacu bekerja lebih keras sehingga akan terjadi yang namanya hiperplasia dari kelenjar-kelenjar endokrin. Maksudnya kelenjar tiroid akan terjadi hiperplasia. Makanya dia akan membengkak kelenjarnya ini. Ya. Nah, ini tandanya adalah sekresi dari T3 dan T4-nya ini sedikit. Jadi kadar T3 dan T4-nya kita periksa di dalam darah sedikit. Nah, akibatnya ini akan membentuk suatu massa ya. Jadi terjadi yang namanya hiperplasia ya atau hipertrofi dari kelenjar tiroidnya, membesar kelenjar tiroidnya. Nah, ini sifatnya dia pembesarannya jinak ya, tidak ganas ya. Karena kalau kita lihat di sini benjolannya ini rata ya, tidak berdungkul-dungkul ya, berbeda dengan kanker kelenjar tiroid. Kalau kanker dia permukaannya dia berdungkul-dungkul, kasar. Ini rata ya, licin. Nah, kemudian dia tidak cepat membesar. Jadi membesarnya lama. Ya, berbeda dengan kanker tiroid yang dia benjolannya cepat membesar. Kemudian batasnya tegas ini ya, tegas batasnya. Nah, ini dapat kita temukan pada orang-orang yang dia kurang mengkonsumsi iodium, biasanya daerah pegunungan ya. Nah, karena di daerah sumber iodium itu biasanya dari laut ya, dari garam iodium biasanya. Nah, kalau hipo, jadi kelenjar tiroidnya kurang mensekresikan hormon T3 dan T4. Nah, padahal
T3 dan T4 ini tadi berhubungan dengan metabolisme basal tubuh, ya. Nah, metabolisme basal tubuh ini kita akan menghasilkan energi untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, ya. Jadi ada sel-sel yang harus diganti, kemudian pada anak kecil dia harus melakukan perkembangan dan pertumbuhan, ya. Dia membutuhkan basal metabolic rate yang cukup. Nah, pada keadaan yang disebut dengan hipotiroidism, ya, nah, dia kurang sekresi dari T3 dan T4, ini akan menyebabkan metabolismenya agak melambat, ya, karena dia kurang dari ini, kurang hormon T3 dan T4. Nah, ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan tubuh, jadi tubuhnya menjadi kerdil, ya. Nah, ini disebut dengan kreatinism. Nah, kemudian juga pada orang dewasa, tapi ini pada anak-anak, ya, kalau dia hipotiroid dia akan terjadi kreatinism, ya, atau kerdil. Nah, pada orang dewasa hiposekresi dari T3 dan T4 ini, ya, ini dia akan menyebabkan terjadinya myxedema, ya. Jadi dia kalian lihat ini gambarnya, ya, yang ini yang sesudah terapi, yang ini sebelum. Kalian lihat mukanya membengkak, ya, karena ada edema di muka, kemudian kelopak matanya turun, ya. Nah, jadi dia mengalami kelemahan, ya, di ototnya, ya, kemudian lambat gerakannya, ya. Tetapi setelah diterapi dengan T3 dan T4, ya, terapi namanya replacement kelenjar hormon tiroid, maka metabolismenya akan normal lagi, ya, jadi orangnya akan menjadi lebih normal kembali. Nah, kalau pada hipertiroidism dia bisa kita lihat adanya ini, ya, exophthalmos, ya, jadi matanya seperti melotot, ya, kemudian badannya kurus, ya. Nah, beberapa ini, ya, contohnya Presiden Bush ini dulu dia mengalami hipertiroidism, ya, metabolisme tubuhnya berlebih, nah, sehingga dia irritable, jadi tidak tahan terhadap panas, kemudian sering berdebar-debar, jantungnya palpitasi, ya, kemudian dia banyak makan tetapi tidak gemuk, ya, ini karena hipertiroidism. Nah, karena basal metabolit rate-nya itu meningkat dibandingkan orang normal. Nah, kemudian tadi kita kenal juga ada kelenjar kecil, ya, yaitu paratiroid, kelenjar paratiroid yang menempel di kelenjar tiroid, ya, di bagian belakangnya. Nah, ini menghasilkan hormon paratiroid hormon tadi, ya. Nah, paratiroid hormon ini adalah hormon yang dikeluarkan saat tubuh kita mengalami penurunan kadar kalsium, ya. Jadi paratiroid hormon ini akan mengeluarkan hormon paratiroid yang dia akan meningkatkan kadar kalsium di dalam darah kita, ya, sehingga kadar kalsium itu tetap dipertahankan sesuai dengan kadar normalnya, ya. Nah, paratiroid hormon ini apabila dia dilepaskan maka dia akan menstimulasi dari sel yang namanya osteoklas, ya, pada tulang, ya. Nah, osteoklas ini adalah sel yang menghancurkan struktur tulang. Jadi kalsium yang disimpan di dalam tulang itu akan dilepaskan ke dalam plasma, ya. Nah, kemudian paratiroid hormon ini juga akan meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Jadi kalsium ini biasanya dia akan dibuang sebagian dan sebagian dia akan direabsorpsi. Nah, paratiroid hormon ini fungsinya adalah untuk meningkatkan reabsorpsi dari kalsium oleh ginjal, ya. Nah, kemudian juga paratiroid hormon ini mempunyai reseptor di sel-sel mukosa usus. Nah, sehingga apabila paratiroid hormon ini berikatan dengan mukosa usus, dia akan meningkatkan absorpsi kalsium dari makanan, ya. Nah, sehingga dengan ketiga kinerja ini, jadi menstimulasi osteoklas untuk memecah deposit kalsium di dalam tulang, kemudian meningkatkan reabsorpsi kalsium di dalam ginjal, ya, kemudian meningkatkan absorpsi kalsium dari usus. Nah, dia akan meningkatkan kadar kalsium di dalam darah, ya. Nah, pada hiperparatiroidism ini bisa menyebabkan terlalu banyak kalsium yang keluar dari tulang, ya. Ini dapat disebabkan oleh tumor. Jadi kalau tumor pada ini pada
paratiroid, kelenjar paratiroid, maka paratiroid hormon ini akan dilepaskan lebih banyak daripada sel normal, ya. Nah, akibatnya akan terjadi stimulasi osteoklas yang lebih besar, ya, sehingga kalsium itu akan banyak ditarik dari struktur tulang, banyak struktur tulang yang dihancurkan, ya. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya penyakit osteoporosis. Jadi struktur tulangnya akan berkurang kekuatannya karena tadi osteoklasnya sangat aktif, ya. Nah, kemudian pada hipoparatiroidism, jadi kelenjar paratiroidnya ini bekerjanya di bawah normal, ya, maka ini sering disebabkan oleh trauma, ya. Jadi terpukul ya di daerah kelenjar tiroid sehingga kelenjar paratiroidnya tadi yang ada kecil tadi ada empat buah, ada 2 pasang itu rusak, ya. Atau juga bisa disebabkan oleh operasi kelenjar tiroid yang menyebabkan kelenjar paratiroidnya juga terangkat, ya. Nah, ini kalau dia menyebabkan kelenjar paratiroidnya terangkat, ya, atau kelenjar paratiroidnya rusak karena trauma, maka kadar kalsium dalam darah dia akan turun, ya. Nah, ini kalau kadar kalsium dalam darah turun, hipokalsemia, bisa menyebabkan kejang, ya, kemudian kram otot, ya. Nah, bahkan jika tidak diobati bisa menyebabkan kelumpuhan otot napas. Jadi otot-otot pernapasannya, otot polosnya itu mengalami kelumpuhan dan dapat menyebabkan kematian, ya. Nah, jadi kelenjar paratiroid ini penting, ya, karena dia menghasilkan hormon paratiroid hormon. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Ini didapatkan dengan 3 jalan. Yang pertama menstimulasi osteoklas, kemudian meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal dan meningkatkan absorpsi kalsium di dalam mukosa usus, ya. Nah, ini tadi. Nah, jadi kelenjar paratiroid ini dia kelenjar kecil, ada 4 buah di belakang kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan paratiroid hormon. Nah, paratiroid hormon ini mempunyai reseptor di 3 organ, yaitu di tulang, di intestin, dan di ginjal, ya. Nah, kalau di tulang dia akan diterima oleh osteoklas, sel-sel osteoklas, dan sel osteoklas ini fungsinya adalah untuk merombak sel tulang, ya. Jadi dia akan menghancurkan struktur tulang sehingga kalsium yang dideposit di dalam tulangnya ini bisa dilepaskan ke plasma darah. Nah, kemudian hormon paratiroid juga punya reseptor di usus halus, di mana usus halus ini apabila dia menerima hormon paratiroid hormon, maka dia akan meningkatkan absorpsi kalsium dari makanan, ya. Nah, begitu juga dengan ginjal, ya. Ginjal ini juga mempunyai reseptor dari paratiroid hormon. Apabila reseptornya mengikat paratiroid hormon di ginjal, maka ginjal ini akan meningkatkan reabsorpsi dari kalsium yang yang disaring, ya. Jadi waktu produksi air urin itu, ya, kalsium itu dibuang, disekresikan, tetapi sebagian juga direabsorpsi. Nah, fungsi paratiroid hormon adalah untuk meningkatkan reabsorpsi, ya, kalsium di dalam ginjal. Nah, sehingga dengan demikian kerja dari hormon paratiroid ini dia akan memberikan efek peningkatan kadar kalsium di dalam darah, ya. Nah, kalau untuk menurunkannya tadi, kalau sudah terlalu tinggi kadar kalsium dalam darah itu juga tidak bagus, ya. Nah, tadi yang menurunkan adalah hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin dihasilkan kelenjar tiroid. Nah, tapi selnya sel parafolikular, ya. Kalau kelenjar tiroid, sel folikularnya menghasilkan hormon T3 dan T4. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silakan adik-adik. Ya, jadi hipokalsemia di dalam darah itu bisa menyebabkan tadi tetanus, ya, kejang otot, bahkan kelumpuhan otot. Ya, kalau dia enggak diobatin berbahaya, ya. Jadi silakan Adisti. Baik dok, terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Francisca Adisti, NPM 2181062.
izin bertanya dok, di bagian yang jenis gangguan tiroid tadi kan ada dua, yang hipertiroid sama hipotiroid. Nah, yang hipertiroid itu contohnya ada Graves sama goiter. Sedangkan di penjelasan yang goiter tadi itu terjadi karena hiposekresi T3 dan T4-nya dok. Jadi goiter ini termasuk gangguan hipertiroid atau hipotiroid dok? Sekian, terima kasih dok. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Jadi tadi kan ada yang jadi pendamping moderator nggak jadi, tapi tadi dari Bu Nur untuk nama-nama ini jadi. Iya, karena ada di transportasi dia. Oh, jadi dia masuk lagi. Ada. Untuk nama-nama ini. Ya, iya ini transport. Berarti masuk lagi ya dok. Yang ada namanya. Terima kasih dok. Oke, jadi tadi Francisca menanyakan bahwa untuk goiter ya tadi ya, apakah dia hipertiroid atau bukan ya. Nah, jadi pada goiter Francisca sebenarnya kelenjar tiroidnya bekerja sangat keras. Nah, tetapi masalahnya dia kurang bahan baku untuk menghasilkan hormon T3 dan T4 ya. Dan fungsi kelenjar tiroid yang di sel folikular itu adalah menghasilkan hormon T3 dan T4 yang diperlukan oleh tubuh untuk meningkatkan basal metabolic rate. Nah, sedangkan untuk menghasilkan hormon T3, T4 itu memerlukan ion iodin, ya, memerlukan mineral iodin. Nah, pada orang yang kurang mengkonsumsi iodin, ya, iodium di dalam makanannya, maka kelenjar tiroidnya dia akan meningkatkan kinerjanya, ya. Nah, sehingga akan terjadi yang namanya hipertrofi, ya. Jadi sel-selnya itu membesar. Ya, nah jadi yang bekerja keras itu sel tiroidnya, nah tetapi hasilnya hormonnya ya tetap sedikit T3 dan T4 yang dihasilkan, ya karena bahan bakunya memang tidak ada. Nah jadi goiter itu digolongkan sebagai hipertiroid, tapi ditandai dengan kadar hormon tiroidnya yang rendah. Rendahnya karena apa? Karena bahan bakunya nggak ada. Seperti itu, Francisca. Ya, jadi termasuk hipertiroid, tetapi kalau kita periksa yang membedakan antara penyakit goiter dengan Graves, ya, kalau Graves itu dia tiroidnya itu tinggi. Nah, itu karena stimulasi yang berlebihan, biasanya tumor atau apa gitu ya. Tetapi pada goiter, kadar T3 dan T4 di dalam darahnya rendah karena kurang iodin secara kronis. Begitu, Francisca. Ngerti nggak kira-kira? Mengerti, dok. Terima kasih, dok. Ya. Tadi ada lagi yang raise hand, silakan. Siapa tadi yang raise hand satu lagi? Izin dok, Cahya dok. Silakan, siapa? Cahya dok. Mohon maaf dok, saya tidak bisa on cam karena sinyalnya jelek dari tadi saya keluar. Iya. Iya. Yang ingin saya tanyakan, mohon maaf dok, saya pernah sakit gondongan. Gondongan. Yang dia mengembang sampai di pipi saya itu loh dok. Nah, saya pernah dengar itu karena kurang iodin. Tapi tapi saya juga dengar itu karena ditularkan dari orang-orang. Jadi yang saya bingung apakah gondongan ini berbeda dengan goiter? Ya. Siapa namanya tadi? Cahya dok. Cahya. Cahya Ardika. Ya. Jadi Cahya, penyakit gondongan dengan penyakit gondok ya itu beda. Nah, kalau yang ini goiter ini disebut orang penyakit gondok ya. Jadi karena kekurangan konsumsi iodin sehingga kelenjar tiroidnya itu akan bekerja lebih keras. Ya, akan terjadi hipertropia. Ya, hipertrofi kelenjar tiroidnya. Nah, di sini di leher dia kelenjar tiroidnya. Nah, kalau gondongan itu karena kelenjar parotis yang ada di pipi. Kelenjar parotis itu dia bukan kelenjar endokrin, tapi kelenjar yang disebut dengan parakrin ya, atau kelenjar yang bersaluran ya. Nah, kalau endokrin ini kelenjar buntu. Nah, tapi kalau yang ini kalau
kelenjar parotis itu menghasilkan air liur yang adanya di pipi. Ya. Nah, untuk infeksi dari kelenjar parotis yang disebut dengan parotitis, ya, itu biasanya disebabkan oleh virus yang disebut dengan virus mumps. Ya. Nah, gondongan bahasanya. Dan bengkaknya memang bisa sampai ke leher, tapi nggak seperti ini bengkaknya. Bengkaknya dari pipi sampai ke leher dia membengkak, ya. Nah, itu parotitis namanya. Yang bengkak yang kena kelenjar parotis. Tapi kalau goiter ini disebabkan oleh metabolisme dia, bukan disebabkan oleh infeksi. Ya, karena kekurangan iodium. Jadi beda kelenjarnya antara gondongan atau parotitis dengan gondok atau goiter. Begitu Cahaya. Oh, baik dok. Tapi saya masih penasaran nih dok. Boleh tanya lagi? Silakan. Dua-duanya sama-sama bisa sembuh kan? Yang gondongan ini sampai kumannya hilang, dan yang gondok atau goiter ini asal kita kasih iodium bakal kembali seperti semula ya? Nah, kalau yang ini parotitis itu namanya penyakit virus ya, jadi self-limiting disease. Dalam beberapa hari dia akan sembuh sendiri, tergantung dengan daya tahan tubuh seseorang. Ya. Nah, tetapi kalau goiter ini, ya kalau dia sampai mengganggu, sampai menekan trakea, ya menekan saluran nafas, ini harus dioperasi. Jadi dibuang sebagian ininya, kelenjar tiroidnya, ya. Atau seluruhnya juga bisa dibuang. Kelenjar tiroid ini bisa dibuang seluruhnya, ya. Nah, tetapi jangan sampai kelenjar paratiroidnya juga terangkat, ya. Jadi harus hati-hati waktu operasi. Nah, kalau sudah semua kelenjar tiroidnya dibuang, berarti T3 dan T4-nya otomatis tidak dihasilkan tubuh kan? Nah, makanya bisa digunakan T3 dan T4 dari luar, yaitu memakan obat yang mengandung T3 dan T4. Ya, jadi ini kan asam amino saja sebenarnya, tirosin ya. Jadi memakan obat yang mengandung T3 dan T4 setiap hari. Ya, karena dia kelenjar tiroidnya sudah diangkat. Kalau diangkat sebagian berarti sedikit mungkin ininya ya. Karena kalau tidak ada T3 dan T4 tubuh akan lemas juga, akan terjadi miksedema, ya, tubuhnya lemas, kemudian otot-ototnya bisa lumpuh juga seperti itu. Jadi kalau parotitis itu self-limiting disease, kalau goiter ini biasanya dilakukan operatif, tindakan operasi pengangkatan dari kelenjar tiroid. Jadi nggak bisa ini sendiri, walaupun dikasih iodium juga, ini nggak bisa kecil lagi, jadi harus diangkat. Begitu Cahaya. Bagaimana Cahaya? Cahaya? Oke, saya anggap jelas ya. Selanjutnya itu kelenjar tiroid ya. Manifestasinya bisa berlebihan atau hipotiroidisme atau hipotiroidisme. Kemudian hormon paratiroid menghasilkan paratiroid hormon berperan sebagai penjaga keseimbangan kadar kalsium bersama dengan hormon kalsitonin. Nah, kemudian kelenjar yang tidak kalah penting adalah kelenjar pankreas ya, yang terletak di belakang dari hepar ya. Jadi kalau yang mengatakan jauh di mata dekat di hati ini ya ini pankreas. Jauh di mata kan, dekat dengan hati. Ini pankreas namanya. Ya. Nah, pankreas ini bentuknya seperti ini ya, bulat lonjong seperti ini ya, agak pipih ya. Ini retroperitoneal. Nah, pankreas ini dia akan menghasilkan berbagai macam hormon. Yang paling penting itu adalah insulin dan glukagon, ya. Karena insulin dan glukagon ini dia mengatur kadar gula darah, ya. Nah, gula darah itu diatur agar tidak terlalu berlebihan. Karena gula ini dia bersifat higroskopis, ya. Jadi dia menarik air, lengket, ya. Nah, jadi dia bisa menyebabkan yang namanya glikosilasi atau pengikatan protein ya oleh gula. Nah, itu berbahaya ya. Nah, gula itu dijaga oleh tubuh kita dengan mekanisme feedback negatif itu oleh insulin dan glukagon dipertahankan antara 90 mg per desiliter ya.
Nah, ini adalah histologi dari pankreas, ya. Jadi di pankreas itu ada sel alfa, ada sel beta, ya. Nah, kemudian ada sel yang menghasilkan ini pancreatic juice atau sel eksokrin, ya. Ya, kelenjar itu ada dua tadi ya, endokrin dan eksokrin, bukan parakrin. Saya salah sebut tadi. Kalau endokrin dia menghasilkan hormon, kalau eksokrin dia mempunyai saluran sehingga dia bisa disalurkan ininya, hasil dari kelenjarnya ya. Nah, kalau sel alfa pada pankreas ini menghasilkan glukagon. Jadi untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, sedangkan sel beta ini menghasilkan hormon insulin. Ya. Nah, dia tujuannya adalah untuk membantu memasukkan gula atau glukosa ke dalam sel otot rangka. Ya. Jadi insulin ini mempunyai reseptor di sel otot rangka ya. Nah, sedangkan hormon sel-sel asinar pada pankreas ini dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Ada lipase, amilase, ya, lipase pankreas, amilase pankreas, ya. Nah, ini dihasilkan oleh sel-sel asinar. Nanti dia akan menghasilkan pancreatic juice dan bikarbonat juga, ya, menghasilkan bikarbonat juga untuk menetralkan kime dari lambung, ya, untuk pencernaan makanan. Nah, hormon insulin dia diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, insulin ini dia mempunyai reseptor di otot rangka, ya. Nah, jadi di otot rangka itu ini adalah bagian yang besar di tubuh kita, otot rangka ini, ya, yang paling berat otot rangka, ya. Nah, otot rangka ini menjadi tempat penyimpanan glukosa, ya. Nah, insulin ini dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di otot rangka dan akan mengaktifkan glukosa transporter 4. Jadi ada yang namanya glukosa transporter 4, ya. Itu akan memfasilitasi ya, masuknya glukosa ke dalam otot rangka. Tanpa ada glukosa transporter 4, otot rangka tidak bisa memasukkan glukosa. Nah, itulah sebabnya apabila ada gangguan pada insulin atau reseptor insulin pada otot rangka, maka kadar glukosa dalam tubuh kita bisa meningkat signifikan. Ya, karena tempat masuknya itu yang terutama di otot rangka itu tidak bisa masuk, ya. Nah, kemudian insulin ini juga mempunyai reseptor di hepar, ya. Jadi dia insulin ini akan menstimulasi agar hepar itu membuat glikogen, ya. Nah, sedangkan glukagon ini tadi diproduksi oleh sel alfa pankreas, ya. Nah, ini akan menstimulasi perubahan glikogen menjadi glukosa di dalam liver, ya. Nah, pada saat kita puasa, jadi kita tidak sedang dalam keadaan makan. Jadi kalau kita puasa 3 sampai 4 jam, kadar glukosa darah kita akan turun, ya. Makanya pankreas dia akan mengeluarkan hormon glukagon yang mempunyai reseptor di hepar, dia akan meningkatkan glikogenolisis, ya. Jadi glikogen cadangan gula dalam hepar itu akan distimulasi agar menjadi glukosa. Nah, ini akan menyebabkan gula darah kita itu akan meningkat lagi, ya. Konsentrasinya akan meningkat dengan adanya glukagon ini. Nah, defisiensi dari glukagon ini dia dapat menyebabkan gula darah menjadi sangat rendah, ya, atau hipoglikemia, ya. Nah, jadi ini regulasinya bagaimana gula darah itu diregulasi, diatur, ya. Jadi waktu kita makan, ya, nah, maka makanan itu akan diserap oleh usus halus kita, ya, semua glukosa itu akan diserap, kemudian akan masuk ke vena porta dan dibawa ke hepar, ya. Nah, kemudian glukosa ini akan beredar ke seluruh tubuh kita melalui peredaran darah. Nah, glukosa ini dia harus disimpan di dalam sel, ya. Jadi glukosa ini tidak boleh terlalu tinggi di dalam plasma darah kita. Nah, dia akan dimasukkan ke berbagai macam organ, ya. Jadi otak itu sangat memerlukan glukosa, ya, otak, ya, jantung, ya. Nah, tetapi otak, jantung itu dia
kemudian otot-otot polos itu semuanya, ya, dia tidak memerlukan insulin untuk memasukkan glukosa karena dia mempunyai glukosa transporter yang lain, yaitu GLUT1, GLUT2, GLUT3 ya, atau GLUT5 yang dia tidak membutuhkan insulin. Nah, khusus untuk otot rangka, untuk memasukkan glukosa ke dalam sel otot rangka diperlukan insulin untuk dia menstimulasi GLUT4, glukosa transporter 4, untuk memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel otot rangka. Ya. Nah, pada saat kita cukup makan, ya, jadi glukosa itu akan dimasukkan ke dalam sel, ya. Nah, di dalam sel glukosa ini bisa digunakan untuk memproduksi energi. Dia akan dipecah menjadi pirufat, ya. Kemudian pirufat itu akan dipotong lagi, karbonnya menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA di dalam mitokondria itu akan diubah menjadi ATP yang banyak, ya. Nah, kalau dia sudah cukup, maka glukosa ini bisa disimpan dalam bentuk glikogen, ya, di dalam hepar dan otot, atau dia bisa dibentuk menjadi ribosa, ya, untuk membentuk asam nukleat, atau dibentuk menjadi asam lemak, ya, bisa menjadi asam lemak atau triacylglycerol. Nah, ini adalah gangguan pada metabolisme glukosa. Nah, glukosa darah tadi dipertahankan antara 120 sampai 140 normal, ya. Pada orang non diabetes, dia pada saat dia makan, ya, 1 jam setelah makan gula darahnya akan meningkat dari 90, ya, sekitar 90-100 menjadi 120. Ya. Nah, ini karena makanan yang dicerna itu banyak mengandung gula. Nah, sehingga dalam waktu 2 jam, ya, glukosa darah itu juga akan semuanya dimasukkan ke dalam organ-organ, ya, ke dalam otot, ya, ke dalam hepar, ya. Nah, sehingga dalam waktu 3 jam glukosa darah itu sudah turun. Kita apabila sudah makan selama 3 jam, ya. Nah, turunnya kadar glukosa ini pada penderita non diabetes ini pada orang sehat ini akan mengaktifkan glukagon yang dilepaskan sel alfa beta pankreas sehingga dia akan memecah cadangan glikogen yang disimpan tadi untuk meningkatkan kembali kadar glukosa darah. Jadi dijaga kadar glukosa darah ini jangan sampai kurang dari 80, ya. Kalau kurang dari 80 mg per desiliter, ya, maka ini disebut dengan hipoglikemia, ya. Kalian pernah melihat orang pingsan gitu, ya, nggak sarapan saat upacara. Nah, itu kadar gula darahnya turun. Jadi dia akan mengalami shutdown, ya. Nah, jadi kalau otak itu sangat tergantung dengan glukosa. Jadi kalau kadar glukosa darah kurang dari 80, maka otaknya shutdown, dia akan ngantuk dan akan kehilangan kesadaran. Nah, ini berbahaya, ya. Jadi dia harus cepat diberikan asupan glukosa. Nah, pada orang yang mengalami diabetes mellitus, ini ada 2 tipe diabetes mellitus itu. Ada yang tipe 1 dan ada tipe 2. Kalau tipe 1 itu memang dia sel beta pankreasnya itu tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Misalkan ada sel beta pankreasnya rusak, ya, akibat stres oksidatif atau karena ada infeksi, ya, atau penyakit autoimun. Jadi sel beta pankreasnya rusak, ya, yang tipe 1 itu. Nah, jadi dia insulin dependent. Jadi dia harus mendapatkan insulin dari luar, harus disuntik insulin terus, ya. Nah, kemudian diabetes ada yang tipe 2. Tipe 2 ini sebenarnya insulinnya itu diproduksi secara cukup, ya. Nah, tetapi terjadi resisten terhadap reseptor insulin, ya. Jadi dengan reseptor insulin yang resisten ini menyebabkan GLUT4 itu tidak teraktivasi, ya. Nah, jadi dia akan menyebabkan penumpukan gula atau glukosa di luar sel otot rangka. Jadi terutama di plasma darah, ya. Makanya kadar gula darahnya meningkat. Nah, jadi pada orang-orang yang diabetes, ya, yang diabetes, kadar gula darahnya nggak pernah lebih rendah daripada 140, ya, kalau yang dia tidak terkontrol. Ya, jadi tetap di atas 140 terus. Nah, kalau dia makan, itu tambah naik gula darahnya. Ya, bisa sampai 200, 300, 400, ya.
Nah, kemudian dia turun juga, tetapi tidak sampai di bawah 140 saat dia puasa. Ya, nah, makanya normalnya itu ya antara 90 sampai 140 ini untuk non diabetik ya. Tapi kalau diabetik itu 140 ke atas. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini atau tipe 1 ini didiagnosis apabila pada pemeriksaan gula darah sewaktu itu lebih dari 200. Jadi kalau pemeriksaan gula darah sewaktu kapan saja diperiksa, baik dia puasa atau nggak puasa ya. Nah, setelah makan diperiksa kadar gulanya lebih dari 200, berarti dia positif diabetes mellitus. Atau gula darahnya lebih dari 126 mg per desiliter pada saat puasa. Jadi puasa nggak makan nggak minum selama 8 jam, dari malam dia nggak makan nggak minum lagi, ya. Nah, kemudian pagi-paginya diperiksa kadar gula darah puasa normal itu di bawah 126 mg per desiliter. Apabila lebih dari 126, 140, 160, maka dia sudah positif, disebut dengan diabetes mellitus. Nah, tadi ada dua ya, tipe diabetes mellitus. Yang pertama adalah gangguannya itu pada pabriknya, pada kelenjar pankreasnya yang menghasilkan insulin. Jadi entah kelenjar pankreasnya memang tidak sufisien, nggak cukup memproduksi, bisa juga karena kelenjar pankreasnya rusak. Contohnya pada infeksi atau penyakit autoimun, ya. Nah, ini kejadiannya pada anak-anak. Jadi anak-anak saja sudah kena diabetes dia. Ini tipe 1 namanya. Biasanya karena kerusakan langsung pada kelenjar pankreas, tempat produksi insulin. Nah, tipe 2 ini biasanya pada dewasa. Ya. Pada dewasa tipe 2 ini terjadi karena sel-sel otot rangka itu tidak sensitif terhadap insulin. Ya. Nah, jadi insulin yang ada itu tidak cukup untuk mengaktifasi dari reseptor insulinnya. Sehingga gula itu tidak bisa masuk ke dalam otot rangka. Jadi kita ketahui bahwa otot rangka ini merupakan organ yang besar ya. Di tubuh kita ini banyak otot rangkanya. Ya, otot bicep, tricep, ya, otot perut, ya, semua otot rangka ini banyak dan berat. Nah, apabila ada gangguan reseptor insulin, maka gula itu tidak bisa masuk ke otot rangka. Sehingga itu akan meningkatkan kadar gula secara signifikan di plasma darah. Ya. Nah, tadi kita lihat tadi yang ini gambarnya ya. Pada orang normal ya. Jadi normalnya itu waktu dia nggak makan ya kira-kira antara 90 100 ya. Kalau dia makan gulanya naik meningkat jadi 120 130. Dan tapi pada diabetes mellitus ya. Nah, dia ini sudah tinggi terus gulanya lebih dari 140 terus. Mau dia puasa, mau dia makan, apalagi dia makan tambah tinggi. Ya. Nah, jadi konsumsi gula itu bisa kita dapatkan dari ini ya, dari makanan yang mengandung karbohidrat atau yang mengandung gula pasir. Nah, itu yang jeleknya itu banyak mengkonsumsi gula pasir. Nah, itu akan menyebabkan peningkatan gula darah ya, apalagi dia sudah kena diabetes mellitus. Nah, yang membahayakan adalah gulanya itu tadi bersifat higroskopis dan dapat dia menyebabkan kelengketan ya, atau yang disebut dengan glikosilasi. Nah, kalau terjadi glikosilasi misalkan pada pembuluh darah ya, itu dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah ya, kemudian pada retina bisa menyebabkan terjadinya katarak. Jadi orang diabetes itu cepat katarak dia. Kemudian pada sel darah putih atau leukosit, apabila dia mengalami glikosilasi, maka sel darah putihnya itu tidak dapat bekerja dengan baik. Makanya orang sakit diabetes itu dia daya tahan tubuhnya menurun ya, karena limfositnya ya, makrofagnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ibarat polisi dia pistolnya karatan. Nah, gitu ya. Karena kena gula lengket gitu ya. Jadi dia nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Enggak? Adik-adik? Silakan mengenai kelenjar pankreas. Jadi kelenjar pankreas untuk endokrinnya menghasilkan dua hormon, hormon insulin dan glukagon. Ya, pankreas juga ini kelenjar eksokrin menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan bikarbonat. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nur Rohim, silakan. Baik dokter, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya.
Jadi untuk yang diabetes mellitus tipe 2 itu kan biasanya dia karena reseptornya resisten sehingga sel otot rangka itu nggak bisa teraktivasi oleh insulin. Nah mungkin untuk terapinya kan sejauh ini saya kepikirannya gula darah itu mungkin ada obat yang bisa narik gula dalam darah gitu loh dok. Tapi untuk dari sel otot rangkanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan glukosanya nanti dia gimana ya dok? Kira-kira? Ya, jadi obat anti diabetes itu ada 2 macam ya. Ada OHO, obat hiperglikemia oral yang dimakan, ya. Kemudian ada yang insulin suntik, ya. Nah kalau dia ini untuk diabetes tipe 2, karena terjadi resistensi, satu molekul insulin itu tidak bisa berikatan dengan tepat dengan reseptor insulin yang ada di otot rangka. Nah, tetapi apabila ditambahkan insulinnya jadi 2 molekul, 3 molekul, 4 molekul ya, dengan peningkatan kadar hormonnya, maka dia akan mampu mengaktifasi dari reseptor insulinnya. Nah, jadi caranya adalah dengan meningkatkan kadar insulin, ya. Nah, bisa disuntik insulin caranya dengan menyuntikkan insulin manusia. Jadi insulin itu didapatkan dari rekayasa genetik ya. Nah, kita suntikan insulin yang diproduksi oleh bakteri, insulin manusia. Nah, ini biasanya disuntik 3-4 kali sehari sebelum makan, ya. Nah, ada juga obat-obatan yang dia mampu meningkatkan produksi insulin di pankreas. Nah, contohnya itu adalah obat glibenclamid namanya. Nah, jadi glibenclamid itu ya, dia akan merangsang sel beta pankreas untuk meningkatkan produksi insulin. Ya. Nah, tetapi obat glibenclamid ini keras dia, panjang waktunya. Bisa bekerja selama 36 jam. Nah, jadi hati-hati pemberian obat glibenclamid ini ya. Nah, dia bisa menyebabkan hiperinsulinemia yang akan menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Jadi insulinnya banyak banget dalam tubuh akan menyebabkan penurunan kadar glukosa. Kadar glukosanya bisa turun di bawah 80. Ini menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi harus diatur. Obatnya kecil ya, tetapi efeknya kuat. Nah, kemudian hepar kita ini juga menghasilkan glukosa. Jadi selain glukosa yang dimakan dari diet, glukosa dalam darah itu juga dihasilkan dari hepar. Ya, hepar itu dia ada proses namanya gluconeogenesis. Baik itu dari ini apa namanya dari asam laktat ya atau dari asam amino yang bahan non karbohidrat bisa diubah menjadi glukosa. Nah, ada obat-obat diabetes yang dia mencegah terjadinya gluconeogenesis ini. Jadi dia menghambat pembentukan glukosa oleh hepar. Ya. Nah, itu misalkan contoh obatnya adalah metformin. Ya. Nah, metformin ini dia mencegah gluconeogenesis. Nah, tetapi dia obatnya tidak sekuat yang tadi glibenclamid tadi yang langsung bekerja ke pankreas. Ya. Nah, jadi dia bisa diberikan 2 atau 3 kali sehari. Dan efeknya tidak langsung ngedrop gula darahnya. Nah, jadi dengan diabetes tipe 2 ini bisa diatur ya. Yang pertama tadi dengan menambahkan insulin. Bisa dari luar ditambahkan, disuntik dengan insulin atau meningkatkan produksi insulin di dalam pankreasnya itu sendiri dengan obat tadi. Obatnya namanya glibenclamid ya. Yang kedua adalah menghentikan proses gluconeogenesis di dalam hepar. Contoh obatnya metformin tadi, ya. Nah, kemudian diabetes tipe 2 ini juga dia bisa dimanajemen dengan olahraga. Nah, olahraga itu akan meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin. Olahraga sudah terbukti itu dengan berolahraga teratur 1 jam setiap kelang sehari ya atau 4 kali seminggu 1 jam olahraga itu akan meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin. Ya. Nah, kemudian diet juga sudah tahu dia glukosanya itu nggak bisa masuk sel, ya. Jangan lagi makan glukosa yang banyak. Nah, jadi diubah makannya. Jadi dengan menggunakan karbohidrat yang kompleks, ya. Nah, kalau karbohidrat yang sederhana seperti nasi putih, roti, ya,
itu mudah sekali akan meningkatkan kadar glukosa darah karena dia akan lebih mudah untuk dicerna saluran cerna kita. Akibatnya glukosanya akan banyak diserap. Nah, tetapi kalau karbohidrat kompleks seperti beras merah, ya, yang banyak mengandung serat, ya, nah, itu dia akan lambat diserapnya. Jadi glukosa yang diserap lebih sedikit oleh tubuh kita. Kemudian untuk gula pasir, fruktosa, sukrosa, gula pasir, itu sukrosa itu apabila diserap oleh tubuh kita, dia akan diubah menjadi 2 molekul glukosa, ya. Nah, dia akan menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Jadi nggak perlu orang diabetes itu minum gula sebenarnya. Nah, jadi dia bisa mengganti gula pasir dengan gula rendah kalori, ya. Jadi rasa manisnya ada itu dari pemanis buatan, nah, tapi tidak mengandung glukosa, rendah glukosa, ya. Nah, jadi diabetes tipe 2 ditata laksana dengan itu, ya. Kemudian bisa juga kita memberikan obat yang dia menyebabkan absorpsi dari ini atau enzim pencerna glukosa di usus halus dia ini terkompetisi, ya. Nah, jadi mengurangi kinerja enzim pemecah glukosa di usus halus sehingga tidak banyak glukosa yang diserap oleh tubuh, ya. Contohnya memperbanyak nama obatnya apa itu, lupa namanya, ya. Jadi dia bisa mencegah agar glukosa itu tidak dicerna secara sempurna, ya, sehingga penyerapannya akan diperlambat. Nah, tapi untuk diabetes tipe 1, nah ini harus disuntik insulinnya. Karena pabrik insulinnya tadi, sel-sel di beta pankreasnya sudah rusak. Walaupun dikasih obat, nggak akan dia menghasilkan insulin, sel-selnya itu, walaupun dirangsang. Ya. Nah, jadi kalau tipe 1 ini dia tergantung dengan insulin. Makanya nama lainnya adalah insulin dependent, ya, atau IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Kalau yang tipe 2 yang namanya non insulin dependent. Jadi tidak tergantung dengan insulin saja. Gitu. Tidak tergantung dengan insulin dari luar. Non insulin dependent. Begitu, Nanda? Baik, terima kasih dokter. Oke. Sebenarnya masih ada ya adrenal, tetapi karena waktunya tidak memungkinkan, nanti kita sambung lagi, ya. Nah, nanti kita sambung lagi, dan juga kuliah ini juga ada di channel YouTube saya, bisa dilihat, ya. Kita sudahi dulu untuk kuliah sekarang, nanti insya Allah kita sambung lagi jam 1. Saya tutup, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.